Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu pagi ini tanggal 23 Maret 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus kalau Bapak Ibu sudah dipelihara sama Tuhan, dijaga, dilindungi, dapat tidur, istirahat dengan baik, dan kita bangun sebelum kita beraktivitas apapun. Terlebih dahulu kita datang kepada Yesus Kristus, supaya Dia pemelihara hidup kita. Dialah Yesus pelindung kita. Dialah Yesus juru selamat kita. Dialah Yesus segala-galanya dalam hidup kita. Kita diciptakan oleh Dia dan semuanya berasal dari Dia. Dan marilah kita mau setia, kita mau cinta Tuhan Yesus. Biarpun 24 jam saudara ya, setiap hari, setiap saat kita butuh Tuhan Yesus. Sebab hidup ini berasal dari Dia. Karena kerinduan kita nanti kelak, kita mau masuk di dalam kerajaan surga. Itu menjadi kerinduan kita. Sebab kerinduan kita bukan dunia ini saudara. Ya, kita mau pindah tempat nanti. Kita transit di dunia ini sifatnya musafir. Kita menumpang di dunia ini. Kita punya sudah tempat kekal di surga buat selama-lamanya. Untuk saya bersama Bapak Ibu Saudara semua, mari kita mau semangat terus. Tuhan berikan waktu yang pagi yang indah nih, ya, untuk kita beraktivitas, untuk semuanya tujukan untuk kemuliaan Tuhan. Memuliakan Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Datang sekarang pada sobat setia, yaitu Tuhan Yesus, yang menjadi sobat kita, jadi Bapak kita, juru selamat kita, sentral hidup kita di atas segala-galanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Datang sekarang pada sobat setia, yaitu Tuhan Yesus. Haleluya. Dia tunggulah lembut dan manislah. Amin. Haleluya. Dia hancurkan, haleluya, semua ikatan dosamu. Dia terima segenap hidup kita. Dia tidak pernah lihat semua dosa kita. Dia tidak pernah lihat dosa kita. Ku punya sobat yang setia kekal. Siapa dia? Itu Yesus. Haleluya. Dia amat manis dan baik buat saya. Saudara, saya dicinta oleh Tuhan Yesus. Buat semua dosaku Dia pikul sengsara. Amin. Haleluya. Pikul salib bebaskan semua dosa kita. Amin. Haleluya. Mari datanglah pada sobat setia, yaitu Tuhan Yesus. Haleluya. Dia tunggulah, haleluya, lembut dan manislah. Amin. Haleluya. Dia hancurkan semua ikatan dosaku. Semua ikatan dosa kita bebas dalam nama Yesus. Dia terima genap yang sesalkan dosa. Amin. Sobat setia, Dia Yesus amat rindulah. Dia merindu berjumpa dengan kita. Tolong kamu, haleluya, di setiap susah cemar. Amin. Haleluya. Suaranya panggil, lepaskan dosa. Amin. Haleluya. Suaranya suci, lembut, sempurna. Amin. Haleluya. Mari datanglah pada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Dia tunggulah lembut dan manislah. Amin. Haleluya. Dia hancurkan
angkatan dosaku. Amin, haleluya. Dia pikul semua dosa, dialah juru selamat kita. Haleluya. Dalam Matius 11 ayat 28, 29, demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul laku yang kupasang dan belajarlah pada Tuhan Yesus, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Datang sekarang pada Tuhan Yesus. Haleluya. Dia tunggulah lembut dan manislah. Amin, haleluya. Dia lepaskan dan bebaskan semua ikatan dosa. Amin, haleluya. Dialah Yesus, Tuhan juru selamatku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung, mulia dan sempurna. Haleluya. Datanglah sekarang pada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya tunggulah lembut dan manislah. Amin, haleluya. Dia hancurkan, bebaskan semua ikatan dosaku dalam nama Yesus. Dia terima genap juru selamatku Yesus. Amin, haleluya. Mari datanglah pada Tuhan Yesus. Sucikan mulut hamba-Mu Tuhan, sucikan pikiranku, sucikanlah hatiku. Sebentar kami mau baca firman-Mu, biar kami tiap hari, tiap saat selalu diisi dengan firman-Mu, sumber kebenaran. Bentuk hidup kami Bapa, hari-hari kami disempurnakan seperti Yesus. Ampunilah dosaku Bapa, ampunilah kesalahanku Bapa. Kuduskan hati kami, sucikan hidup kami, tuntunlah hidup kami Bapa. Biar hari inilah hari yang diberkati Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, dan kekudusan nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba menekmu sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Terpujilah nama Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Biar hari-hari yang kita lalui Bapak Ibu, lalui bersama dengan Yesus.
Saya merasa bersukacita, jangan pernah bosan, ya, jangan pernah jenuh, ya. Itu kalau jenuh bosan itu datangnya dari kedagingan kita. Buang itu kedagingan kita, buang egois kita, buang segala kali. Kita harus bisa mengendalikan diri kita, yaitu hidup untuk Kristus. Seperti Rasul Paulus. Saya kalau baca suratan Rasul Paulus, saya menangis selalu, saudara. Karena kita tidak ada apa-apanya dibandingkan Rasul Paulus. Betapa dia harga yang harus dibayar oleh Rasul Paulus demi kemuliaan bersama dengan Kristus. Sampai dikatakan, hidupku Kristus, mati dalam keuntunganku. Karena di balik semuanya ini ada suatu janji yang sempurna. Hidup kekal di surga buat selama-lamanya. Seperti yang saya bacakan kemarin kan. Ibadah kepada Tuhan ada janji. Di dalamnya janji saat ini maupun janji yang akan datang. Amin. Untuk itu mari kita cinta firman Tuhan. Kalau pagi selalu kita rutin baca perjanjian lama, ya. Dengan tujuan supaya kehidupan kita lama kita buang. Dan nanti malam kita baca perjanjian baru supaya senantiasa kita ganti kehidupan yang lama dengan kehidupan yang baru bersama Tuhan. Dan yang kedua, Yesus adalah Alfa Omega, ya. Jadi kita nih mengawali pagi nih sebelum kita beraktivitas, Yesus yang terutama di atas segala-galanya. Malam nanti kita tutup bersama Yesus. Yesus sebagai awal dan akhir, Alfa dan Omega, karena dia Yesus juru selamat kita. Amin. Kita baca, puji Tuhan, kemarin kita baca 1 Raja pasal 7, sekarang pasal yang ke-8, ya. Dari ayat 1 sampai 21, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Raja Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, yakni para pemimpin puak orang Israel, berkumpul di hadapannya di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan Etanim, yakni bulan ke-7, berkumpullah di hadapan Raja Salomo semua orang Israel. Setelah semua tua-tua Israel datang, maka imam-imam mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut Tuhan dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada di dalam kemah itu. Semua itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing, domba, dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang itu, di tempat Maha Kudus, tepat di bawah sayup kerup-kerup. Sebab kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerup-kerup itu menundungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar, dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain daripada kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, yaitu loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Kemudian berpaling raja lalu memberkati seluruh jemaah Israel, sedang segenap jemaah Israel berdiri. Ia berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku demikian. Sejak aku membawa umatku Israel keluar dari tanah Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku. Tapi aku telah memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Lalu raja melanjutkan, ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel, berfirman Tuhan kepadanya, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksud itulah memanglah baik. Hanya bukanlah engkau yang mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang lahir kelak. Dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Jadi Tuhan telah menempati janjinya yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku, dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel, seperti yang difirmankan Tuhan. Aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel. Ayat 21 terakhir. Dan telah menyediakan di sana tempat untuk tabut yang memuat perjanjian yang telah diadakan Tuhan
dengan nenek moyang kita ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Mesir. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dengar. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 1 sampai 21. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang setia baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan sesuai dengan firman Tuhan semalam yang kita baca dalam Timotius. Membaca firman Tuhan, membaca kitab suci, renungkan, selalu kita mau setia. Kita mau cinta Yesus dan kita taat menjadi pelaku firman. Kalau kita lihat sini, Raja Salomo melakukan firman Tuhan, itu perintah Tuhan, yaitu membangun rumah Tuhan. Ini menjadi kerinduan kita, saudara. Sama halnya dengan kehidupan kita. Kita adalah diciptakan Tuhan sebagai bait suci. Hidup ini adalah bait suci Tuhan. Tuhan mau bertahta, Tuhan mau berkemah, Tuhan mau bersemayam, Tuhan mau selalu berdialog dengan kita, Tuhan mau selalu diam di dalam kehidupan kita. Seperti ayat 13, sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Hidup ini adalah milik Tuhan, maka Tuhan mau suatu hari kelak kita bersama dengan Tuhan di surga. Surga buat selamanya. Tapi sebelum kita di surga, Tuhan mau hidup kita ini menjadi tempatnya Kristus. Maka penting hidup kita selalu berdialog dengan Tuhan. Pentingnya kita Bapak Ibu pagi hari sebelum kita beraktivitas melakukan kegiatan lain di pagi yang indah ini, terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan akan mendorong Bapak Ibu. Saya mempelopori kan atas perintah Tuhan, atas anugerah Tuhan, atas kasih karunia Tuhan, mendorong, memotivasi Bapak Ibu pagi malam, malam sebelum kita tidur datang kepada Yesus. Pagi sebelum kita beraktivitas masih cuaca masih gelap, matahari belum terbit, tapi terlebih dahulu kita datang kepada Yesus Kristus yang seperti saya pernah bacakan Markus 1 ayat 35. Di hari yang gelap, masih gelap, Tuhan Yesus berdoa, bergumul, bersekutu dengan Bapa di surga. Demikian juga itu melambangkan buat kita. Selagi kita hidup di dunia ini, selagi anak-anak, mari kita bersekutu dengan Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan. Dan ada dua hal kita di sini, ada rumah Tuhan dan tabut. Tabut Tuhan artinya hati ini. Hati ini sebagai tabut Tuhan. Sebut tabut Tuhan karena hati ini diciptakan oleh Tuhan. Roh harus diisi dengan firman Tuhan. Maka diatkan ke-6, soal kita baca 6 dan 9 dikatakan, kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tempat gua sahib kurban. Apa artinya? Tabut perjanjian Tuhan artinya hati yang diisi dengan firman Tuhan, hati yang diisi dengan janji Tuhan, dibawa tepat persis di Maha Kudus. Saya sudah katakan, Maha Kudus itu tempatnya Tuhan. Jadi hati ini isi dengan firman Tuhan, kita bawa berjumpa dengan Tuhan. Seperti dalam pujian, datang sekarang pada sobat setia. Datang sekarang kita bawa hati ini. Hati yang diisi dengan firman Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Terbukti nyata, hati tabut Tuhan itu hanya isi apa? Ayat yang ke-9. Ayat 9 dikatakan, dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalam gunung. Apa loh batu? Loh batu adalah firman Tuhan. Hati tabut Tuhan tidak ada isi selain isi dengan firman Tuhan. Maka penting hati ini diisi dengan firman Tuhan. Kalau hati tidak ada firman Tuhan berarti kosong. Dan kosong itu bahaya. Iblis bisa masuk. Maka pantesan Yudas Iskariot, karena dia tidak isi dengan firman Tuhan, hatinya diisi dengan iblis, sehingga dia mengkhianati Yesus. Hati manusia kalau tidak ada firman Tuhan bisa punya niat jahat, pikiran jahat, keluar pikiran-pikiran yang tidak benar, punya niat yang tidak benar. Oleh karena itu isi pagi ini dengan firman Tuhan, isi malam pagi, tiap hari, setiap saat kita isi tabut Tuhan itu hati dengan firman Tuhan, sehingga demikian Allah mau bertakhta. Di ayat 21 dikatakan, dan telah menyediakan di sana tempat untuk tabut yang memuat perjanjian yang telah diadakan Tuhan dengan moyang kita ketika mereka doanya keluar dari Mesir. Kita keluar dari tanah Mesir. Kita sudah keluar dari ke dunia kegelapan ini. Seperti saya kasih ayat terakhir dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 10. Kita dulu bukan umat yang dikasihani. Dulu kita hidup di dalam kegelapan dosa. Tapi sekarang kita sudah dipanggil oleh darah Yesus. Semua karena anugerah Tuhan. Di ayat yang ke-10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Biar kita jaga tabut Tuhan itu, Tuhan bertahta dalam hidup kita. Isi dengan loh batu, isi dengan firman Tuhan. Sehingga hari demi hari, iman kita diolesi dengan firman Tuhan.
Kita dipertajam iman kita, kesetiaan kita, cinta kita kepada Yesus. Sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan mempelai surgawi, mempelai yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Biar hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Isi hati dengan firman Tuhan. Loh batu adalah firman Tuhan. Tabut Tuhan adalah tabut. Isi sehingga kita membangun. Kalau hati diisi dengan firman Tuhan, berarti kita membangun rumah Tuhan, dan Tuhan akan bertahta dalam hidup kita. Biar hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Datang sekarang, haleluya, pada sobat setia, yaitu Tuhan Yesus, haleluya. Dia tunggulah lembut dan manislah, amin, haleluya. Dia hancurkan semua ikatan dosaku. Hati diisi dengan firman Tuhan. Yesus Kristus, dialah juru selamatku, amin, haleluya. Mari datanglah pada Tuhan Yesus, amin, haleluya. Yesus menunggu dengan lembut, sangat manis, sempurna hati Tuhan. Dia telah hancurkan semua ikatan dosaku, haleluya. Dan hidupku sekarang telah menjadi hidup yang baru, haleluya. Mari datanglah, haleluya, kepada Tuhan Yesus, haleluya. Isilah hati dengan kebenaran firman Tuhan, amin, haleluya. Kita mau setia dan taat pada firman Tuhan, haleluya, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Sebelum beraktivitas, berjaga dan berdoa. Isi tabut ini dengan loh batu. Itu tabut bicara firman Tuhan, sehingga hidup itu menjadi rumah Tuhan. Hidup ini menjadi rumah Tuhan. Ada bangunan rohani dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.